Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari hukum dasar kimia. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Ciri-ciri reaksi kimia. Perubahan suhu. Contoh, reaksi eksoterm menghasilkan panas seperti pada pembakaran. Perubahan warna. Contoh perkaratan pada objek yang terbuat dari besi berubah warna jadi coklat. Pembentukan endapan. Saat dua larutan bereaksi dan menghasilkan zat padat yang tidak larut. Pembentukan gas. Seperti gas yang dihasilkan saat reaksi antara cuka dan soda kue. Jenis-jenis reaksi kimia. 1. Reaksi sintesis. Dua atau lebih zat bergabung untuk membentuk zat baru. Contoh pada reaksi pembentukan air. 2H2EO2 menjadi 2H2O. 2. Reaksi dekomposisi. Satu zat terurai menjadi dua atau lebih zat. Contoh pada reaksi pemecahan hidrogen peroksida. 2H2O2 menjadi 2H2O2. 3. Reaksi penggantian tunggal. Satu elemen menggantikan elemen lain dalam senyawa. Contoh, Zn2H2Cl menjadi ZnCl2CH2. 4. Reaksi penggantian ganda. Pertukaran ion antara dua senyawa untuk membentuk dua senyawa baru. Contoh, NaClZagNO3 menjadi nano3OAgCl. 5. Reaksi pembakaran. Reaksi antara bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan energi panas. Contoh, CH4CO2 menjadi CO2-2H2O. Cara menuliskan reaksi kimia. 2H2CO2 menjadi 2H2O, simbol kimia. Setiap unsur dituliskan dengan simbolnya, seperti O untuk oksigen, H untuk hidrogen. Tanda panah menunjukkan arah reaksi dari reaktan ke produk. Koefisien digunakan untuk menyeimbangkan jumlah atom di kedua sisi persamaan. Penyeimbangan reaksi memastikan jumlah atom di reaktan sama dengan di produk. 4. Hukum dasar kimia. Hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier. Bunyi hukum ini. Massa zat tetap konstan sebelum dan setelah reaksi kimia berlangsung. Penjelasan. Dalam reaksi kimia, massa total dari zat-zat yang bereaksi, reaktan, sama dengan massa total dari zat yang dihasilkan, produk. Contoh, pembakaran kayu, meskipun ada produk gas dan abu, massa total tetap sama. Hukum perbandingan tetap, hukum Proust. Bunyi hukum ini. Senyawa kimia selalu terbentuk dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Penjelasan. Senyawa air selalu mengandung dua bagian hidrogen dan satu bagian oksigen, tanpa peduli dari mana asalnya. Contoh, air murni dihasilkan dari perbandingan massa tetap antara hidrogen dan oksigen. Hukum perbandingan berganda, hukum Dalton. Bunyi hukum ini. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur-unsur tersebut dalam setiap senyawa akan berupa bilangan bulat sederhana. Penjelasan. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk berbagai senyawa seperti NO dan NO, NO dan NO2, dan perbandingan massa oksigen di antara kedua senyawa ini adalah bilangan bulat sederhana. Contoh, NO2 mengandung dua kali massa oksigen dibandingkan dengan NO, hukum perbandingan volume, hukum Gay-Lussac. Bunyi hukum ini. Volume gas yang terlibat dalam reaksi dan produk gas pada reaksi kimia memiliki hubungan proporsional dalam bilangan bulat sederhana, asalkan diukur pada suhu dan tekanan yang serupa. Penjelasan. Volume gas hidrogen dan oksigen yang bereaksi untuk membentuk air memiliki perbandingan 2:1. Contoh, 2 liter hidrogen bereaksi dengan 1 liter oksigen menghasilkan 2 liter air dalam bentuk uap. Contoh penerapan hukum dasar kimia. Pembakaran bahan bakar, hukum kekekalan massa. Contoh, saat bensin dibakar di dalam mesin, oksigen dari udara bereaksi dengan bahan bakar, menghasilkan karbon dioksida dan air. Massa produk, CO2 dan H2O, sama dengan massa bahan bakar dan oksigen yang bereaksi. Aplikasi. Hukum ini digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca dari proses pembakaran. Pembuatan pupuk, hukum perbandingan tetap. Contoh, pupuk amonium nitrat, NH4NO3, selalu mengandung proporsi nitrogen, hidrogen,
dan oksigen yang tetap. Aplikasi. Hukum ini penting untuk memastikan kualitas dan komposisi yang konsisten dalam produksi pupuk di industri. Fermentasi dalam industri makanan, hukum Gay-Lussac. Contoh, fermentasi gula oleh ragi menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Volume gas yang dihasilkan selama fermentasi dapat dihitung dengan tepat menggunakan hukum Gay-Lussac. Aplikasi. Hukum ini digunakan dalam industri roti dan minuman untuk mengontrol jumlah gas yang dihasilkan selama proses fermentasi.